Salam, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman. Kalau kita berbicara tentang iman, semua orang mengatakan mereka punya iman. Orang Islam mengatakan mereka punya iman. Orang Buddha mengatakan mereka punya iman. Orang Hindu pun mengatakan dia punya iman. Orang Kristen pun mengatakan dia punya iman. Apa sih iman itu sebenarnya? Iman itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Iman itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tanya orang Islam, mereka percaya Tuhan. Tanya orang Hindu, mereka percaya Tuhan juga. Tanya orang Buddha, mereka mengatakan juga punya Tuhan. Mereka percaya Tuhan. Tanya orang Kristen apalagi, mereka pasti mengatakan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itu yang dinamakan orang yang beriman. Ya. Iman orang Islam itu beda dengan iman orang Kristen. Iman orang Kristen berbeda dengan iman orang Buddha. Nah, iman itu banyak macam. Ada iman orang Islam, ada iman orang Buddha, ada iman orang Hindu, ada iman orang Kristen. Ya. Makanya kalau saudara berbicara tentang iman, lain agama itu nggak ketemu. Orang Islam yakin mengatakan hanya dia yang masuk surga. Orang Islam katakan. Orang Kristen juga mengatakan hanya orang Kristen yang masuk surga. Jadi kalau saudara berdebat masalah agama, nggak akan ketemu. Sampai dimanapun nggak ketemu, timbulnya berantem. Saudara perhatikan di dalam YouTube. Beda-beda agama, saling berantem. Kenapa? Karena imannya beda-beda. Iman Islam sama iman Kristen nggak bisa satu. Kalau ini berdebat, pasti berantem. Makanya pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang imannya orang Kristen. Ya, saya hamba Tuhan ingin berbicara tentang imannya orang Kristen. Saya nggak berbicara tentang iman orang Islam. Saya tidak berbicara tentang imannya orang Hindu atau orang Buddha. Saya berbicara tentang imannya orang Kristen. Apa hebatnya imannya orang Kristen? Berapa mahal imannya orang Kristen itu? Orang Islam boleh dengar untuk pengetahuan. Ya, orang Buddha, semua orang boleh mendengar imannya orang Kristen. Di YouTube ini saya akan berbicara tentang imannya orang Kristen. Untuk apa sih iman itu bagi orang Kristen? Kalau saudara baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, ya. Apa sih fungsi iman itu bagi orang Kristen? Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Anak Manusia itu berbicara tentang Yesus. Ya. Di Lukas 18 ayat 8 ini, di situ dikatakan, apabila Anak Manusia itu datang, itu berbicara tentang Yesus datang ke dunia. Ya. Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Apabila Yesus datang ke muka bumi ini, yang Tuhan Yesus cari itu orang yang punya iman. Ya, sangat jelas di sini dikatakan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Sangat jelas. Firman Tuhan sangat jelas. Apabila saudara mati, yang Tuhan cari itu iman. Tuhan gak cari orang baik. Tuhan gak mencari orang kaya. Tuhan tidak cari orang pintar. Tuhan gak cari orang bodoh.
Tuhan tidak cari orang miskin. Yang Tuhan cari iman di bumi ini. Jadi ini sangat penting bagi orang Kristen. Kalau saudara nggak punya iman, sekalipun saudara baik, sekalipun saudara kaya, kalau saudara mati nggak punya iman, Tuhan tidak akan mencari saudara. Ini penting saudara yang kekasih. Kita sebagai orang Kristen, ini masalah penting, masalah iman. Satu-satu jalan untuk masuk surga itu punya iman. Apabila Anak Manusia datang, adakah iman di muka bumi? Jadi orang Kristen harus punya iman. Yang jadi masalah itu begini saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Itu permasalahan. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Ini yang saya ingin luruskan. Jangan sampai saudara mati, saudara nggak punya iman. Kenapa saya buka YouTube ini? Saya buat YouTube ini. Karena banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Mereka taunya percaya Yesus masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Yang Tuhan cari itu orang yang beriman. Tuhan nggak cari orang Kristen. Tuhan nggak cari hamba Tuhan. Yang Tuhan cari orang yang punya iman. Apabila Anak Manusia datang, adakah iman di bumi ini? Ya. Nah, iman itu datangnya dari mana sih? Kalau saudara belum punya iman, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara nggak punya iman, saudara mati, saudara tidak dicari Tuhan. Yohanes 14 ayat yang 1-2. Di situ kita bacakan saja ya. Yohanes. Saya ingat tentang Yohanes 14 ya saudara yang kekasih. Yohanes 14 ayat yang pertama, saya teringat. Ya. Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulangin lagi. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali dan membawa kamu. Ini sangat jelas. Yesus, Tuhannya orang Kristen, akan datang kembali membawa kamu, dibawa ke rumah Bapa yang di surga. Yang jadi masalahnya begini saudara yang kekasih. Yang Tuhan cari itu orang Kristen yang punya iman. Apabila Anak Manusia datang lagi ke dunia ini, yang Tuhan cari orang Kristen yang punya iman. Yang nggak punya iman, nggak dibawa ke rumah Bapa yang di surga. Lukas 18 ayat 18. Apabila Anak Manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di muka bumi ini? Satu. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Aku datang kembali dan akan membawa kamu, supaya kamu bisa tinggal di rumah Bapa yang di surga. Yang jadi masalah, yang dibawa Tuhan masuk ke rumah Bapa yang di surga, yang punya iman. Jadi kalau orang Kristen nggak punya iman, mati, nggak dibawa ke surga. Ini firman Tuhan. Saya ingin katakan dasar untuk menjadi orang Kristen itu iman. Gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan iman? Sehingga pada waktu kita mati, kita bisa dibawa ke surga.
bisa dibawa ke rumah Bapa yang di surga. Karena Tuhan mencari orang yang beriman. Nah, jadi masalah ini bagaimana caranya supaya kita punya iman? Iman itu datangnya dari mana? Saudara baca di dalam Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari mendengar dan mendengar oleh firman Kristus. Ada firman Kristus lagi nih. Jadi iman timbul kita dari mendengar firman Kristus. Kalau saudara mendengar pakai kuping, bukan pakai mata. Nah, saudara mendengar YouTube saya, berarti saudara lagi mendengar firman Kristus tentang iman. Nah, kalau saudara ingin memiliki imannya orang Kristen, saudara harus mendengar firman Kristus. Orang yang nggak mendengar firman Kristus, dia nggak bisa punya iman. Jadi wajar, saudara yang kekasih. Orang Islam yang tidak pernah mendengar firman Kristus, dia nggak punya iman yang orang Kristen. Mungkin dia punya imannya dia ya. Nah, iman Kristen akan membawa orang itu masuk ke surga. Itu pasti. Karena tertata di Alkitab. Tuhan mengatakan, aku mencari orang yang beriman. Nah, kalau saudara tidak mendengar firman Kristus, maka saudara tidak akan bisa dibawa ke surga sama Tuhannya Yesus. Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen. Kalau orang Islam tidak mendengar firman Kristus, dia nggak bisa dibawa ke surga sama Yesus. Kalau di Islam kan di sana dikatakan Isa Al-Masih itu Yesus. Ya, Isa Al-Masih lah yang memiliki, yang berkuasa di dunia dan di akhirat, yang punya kedudukan di dunia dan di akhirat itu Nabi Isa Al-Masih. Ya, kalau di Kristen itu disebut Yesus. Yesuslah yang akan membawa kita masuk ke surga. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa masuk surga? Dia harus memiliki iman. Ya, Lukas 18 ayat ke-8, apabila Nabi Isa Al-Masih datang ke dunia ini, yang dia cari orang yang punya iman. Ya. Orang yang punya iman adalah orang yang mendengar firman Kristus. Kalau saudara tidak mendengar firman Kristus, maka saudara nggak punya iman. Kalau saudara nggak punya iman, maka Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus nggak bisa bawa saudara ke rumah Bapa yang di sorga. Jadi senang nggak senang, suka nggak suka, kalau saudara ingin punya iman, saudara harus mendengar firman Kristus. Senang nggak senang, suka nggak suka, kalau saudara ingin masuk ke surga, saudara harus mendengar firman Kristus. Jelas. Orang yang nggak mendengar firman Kristus, dia nggak mendapatkan iman. Karena di dalam Roma 10, ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Orang yang nggak mendengar firman Kristus, dia nggak punya iman. Jadi kalau semua orang di muka bumi, siapapun ya, kalau dia nggak pernah mendengar firman Kristus, dia nggak punya iman. Ya, sangat jelas. Saya ingin buka lagi. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Orang yang mendengar khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Nah, saudara mendengar YouTube saya, kan? Sekarang saudara lagi mendengar YouTube saya. Lagi mendengar, kalau kasar ngomong, khotbah saya lah ya. Khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Khotbah yang salah akan menghasilkan kutuk. Nih firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Saya ulangin lagi. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Nih firman Kristus. Ini khotbah yang benar. Khotbah yang benar akan menghasilkan iman.
sedangkan khotbah yang salah menghasilkan kutuk. Galatia 1 ayat yang ke-6. Jadi saudara harus dengar apa yang saya khotbahkan pada pagi hari ini. Tidak semua orang Kristen memiliki iman. Kalau dia mendengar khotbah yang salah, orang Kristen yang mendengar khotbah yang salah, dia nggak menghasilkan iman, tetapi menghasilkan kutuk. Ini di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Orang Kristen yang mendengar khotbah yang salah atau Injil yang salah, dia nggak dapat iman, tapi dapat kutuk. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada orang yang khotbah Injil lain. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi khotbah itu ada dua. Ada khotbah yang benar, ada khotbah yang salah. Khotbah yang salah itu memutarbalikkan Injil Kristus, ya. Untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi, kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang salah, ya, mereka bukan mendapatkan iman, tapi dapat kutuk. Maka saya ingin katakan kepada saudara, sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara mendengar firman Kristus yang gak benar, ya, saya ulangin lagi. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara gak akan mendapatkan iman. Saudara hanya mendapatkan kutuk. Galatia 1 ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Barang siapa yang memutarbalikkan firman Kristus, ia akan mendapatkan kutuk. Apa betul ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang tidak benar? Ada. Karena Alkitab sudah mengatakan, barang siapa yang memberitakan Injil yang berlawanan dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka mendapatkan kutuk, bukan iman. Ngeri ya saudara yang kekasih. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, saudara harus mendengar khotbah yang benar. Jangan dengar kuping sini, keluar kuping sana. Kita nggak tahu itu khotbahnya apa. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Manusia yang pertama kali yang memiliki iman adalah Adam dan Hawa. Dia punya iman. Tadi kan di dalam Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu suara Tuhan. Kalau saudara mendengar firman Kristus suara Tuhan, maka saudara akan mendapatkan iman. Nah, manusia yang pertama kali mendengar firman Kristus, firman Tuhan adalah Adam dan Hawa. Betul ya saya ngomongnya? Jadi iman itu orang yang mendengar firman Kristus, firman Tuhan. Nih, orang yang mendengar firman Tuhan itu akan menghasilkan iman. Manusia yang pertama kali mendengar firman Tuhan adalah Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat yang Kejadian 2 ayat 15. Ya. Kejadian 2 ayat yang ke-15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Jadi Tuhan berbicara kepada Adam. Boleh tinggal di Taman Eden ini, boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini, tetapi tidak boleh makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Apabila engkau memakannya, engkau akan mati. Perkataan Tuhan kepada Adam itu yang dinamakan iman. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu yang dinamakan iman. Kalau kita mendengar firman Tuhan yang benar, itu akan menghasilkan iman. Adam dan Hawa mendengar perintah Tuhan, dan Adam dan Hawa tahu perintahnya itu. Nah, pengetahuan firman Tuhan yang Adam miliki itu yang dinamakan iman. Di dalam pertemuan antara Adam dan hamba Tuhan, itu ada perjanjian. Kamu boleh tinggal di Taman Eden ini, kamu boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini, tapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ini namanya perjanjian Tuhan dengan Adam. Udah agak jelas ya saudara kekasih. Jadi ternyata iman itu adalah orang yang mendengar perintah Tuhan. Di dalam perintah Tuhan ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Perjanjian Tuhan dengan manusia itu yang dinamakan iman. Jadi untuk mendapatkan iman itu saudara harus mengerti firman Tuhan. Jangan asal percaya saja masuk surga. Nggak bisa. Kalau saudara percaya Tuhan, apa bedanya dengan orang Islam? Apa bedanya sama orang Buddha? Mereka semua percaya Tuhan. Kalau saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, apa bedanya sama mereka? Nah, kenapa saya ingin kupas tentang iman? Karena banyak orang Kristen hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak tahu inti dari iman itu. Iman itu adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Manusia yang pertama kali memiliki iman adalah Adam dan Hawa. Manusia yang pertama kali mendengar firman Kristus, firman Tuhan adalah Adam dan Hawa. Nah, di dalam perjanjian, di dalam firman Tuhan, itu ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Manusia yang pertama kali memiliki iman, itu Adam dan Hawa. Jadi iman itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kamu boleh tinggal di Taman Eden ini. Kamu boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Ini yang dinamakan imannya orang Kristen. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Itu yang dinamakan iman. Udah mulai ngerti ya saudara yang kekasih. Jadi iman orang Kristen tuh nggak kecek-kecek. Itu ada perjanjian. Kenapa Tuhan mencari manusia yang punya iman? Karena di dalam iman itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara nggak ada perjanjian dengan Tuhan, saudara mati. Saudara nggak dicari sama Tuhan. Jadi imannya orang Kristen itu nggak kecek-kecek. Orang Kristen yang memiliki iman itu berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga di mata Tuhan? Karena di dalam iman itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kenapa sampai Tuhan susah-susah dari surga cari orang yang beriman? Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi?
Kenapa sih Tuhan dari jauh sorga itu datang ke dunia cari orang yang beriman? Karena di dalam iman itu mengandung perjanjian antara kita dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan mencari kita. Kalau saudara nggak punya perjanjian dengan Tuhan, kalau saudara tidak ada iman, makanya saya katakan kepada saudara, khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Khotbah yang salah menghasilkan kutuk. Tidak semua hamba Tuhan memberitakan Injil yang benar. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang benar, maka saudara akan mengerti apa isi dari Alkitab ini. Saudara sudah menjadi orang Kristen berapa tahun? Sudahkah saudara tahu isi dari Alkitab ini? Kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mengerti isi dari Alkitab ini, saudara belum mendapatkan iman. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, tidak kenal firman Tuhan, saudara binasa. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Adam dan Hawa mengerti firman Tuhan, sehingga dia memiliki iman. Ya. Jadi iman itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Jaminan kita untuk masuk surga itu iman. Iman itu kalau saya ingin kupas secara gamblang, iman itu perjanjian Tuhan dengan kita. Kalau saudara nggak ada perjanjian dengan Tuhan, itu bukan iman namanya. Percaya saja masuk surga. Sedangkan iman itu ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Nah, khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Khotbah yang salah menghasilkan kutuk. Ya. Adam dan Hawa mendengar khotbah yang benar. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Tuhan berbicara kepada Adam. Tuhan perintahkan kepada Adam. Semua pohon yang ada di muka bumi di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya, dan tapi nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Itu firman Kristus yang benar, firman Tuhan yang benar. Lalu datang firman yang lain. Kejadian 3 ayat yang ini firman yang lain ini. Kejadian 3 keluarannya. Kejadian 3 ayat yang pertama. Saya bacakan. Ini Injil lain, ya. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Berarti Adam dan Hawa mengerti firman Tuhan. Ya. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tetapi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini Injil lain. Firman Tuhan mengatakan apabila engkau makan buah ini, engkau akan mati. Tetapi Injil lain yang disampaikan oleh iblis, kamu makan buah ini kamu nggak mati, kamu akan seperti Allah. Iya kan, sangat jelas di sini dikatakan ayat kelima, Kejadian 3 ayat kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jelas. Jadi ada Injil Kristus atau Injil Tuhan atau firman Tuhan, tapi ada Injil lain. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini.
Mereka taunya mendengar firman Kristus. Padahal firman yang disampaikan itu bukan firman Kristus, tapi firman lain, Injil lain. Banyak hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain, sehingga jemaatnya nggak punya iman. Mereka hanya memberitakan percaya saja masuk surga. Ya, sangat jelas di sini dikatakan, orang yang memiliki iman adalah orang yang dicari Tuhan, ingin dibawa ke rumah Bapa yang di surga. Nah, saudara sudah mulai jelas ini. Ternyata iman itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Adam dan Hawa mengerti firman Tuhan. Karena dia mendengar firman Tuhan. Boleh makan buah yang ada di taman ini, nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Apabila engkau mati, apabila engkau makan, engkau akan mati. Itu Injil Tuhan yang disampaikan kepada, sehingga dia menghasilkan iman. Lalu datang Injil lain, kabar lain dari iblis. Iblis mengatakan, kamu nggak boleh makan buah yang ada di taman Firdaus, katanya. Udah gitu, apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau seperti Tuhan, berlawanan dengan berita dari Tuhan. Sehingga pada waktu Adam dan Hawa mengikuti perintah iblis, maka dia akan mati rohani. Sehingga dia keluar dari Firdaus. Kejadian 3 ayat 23. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari taman Firdaus? Karena dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tuh. Kalau orang yang melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka dia nggak bisa masuk ke Firdaus. Kenapa Adam dan Hawa keluar dari Firdaus? Karena dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Orang yang melanggar perjanjian dengan Tuhan itu namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sudah jelas ya saudara yang kasih. Iman itu adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Kalau kita melanggar perjanjian dengan Tuhan, pada waktu kita mati, maka perjanjian itu batal dan kita nggak bisa dibawa ke surga. Saudara baca saja di dalam Matius 16 ayat yang ke-18-19. Di situ dikatakan apa? Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Adam dan Hawa memutuskan perjanjian dengan Tuhan. Ya. Adam dan Hawa melepaskan tali sama Tuhan. Kan Adam dan Hawa kan buat perjanjian dengan Tuhan tuh. Tapi Adam dan Hawa melanggar perjanjian itu sehingga perjanjian itu lepas. Ikatan perjanjian antara Adam dan Tuhan itu terlepas. Siapa yang melepaskan? Adam itu sendiri. Tuhan tidak pernah melepaskan perjanjian Tuhan dengan kita. Yang kebanyakan yang melepaskan perjanjian kita dengan Tuhan, ya kita sendiri. Sehingga pada waktu kita mati, nggak bisa masuk surga. Jadi udah mulai terbuka nih saudara yang kekasih. Jadi khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Iman itu ternyata adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Itu yang dinamakan iman. Kenapa Tuhan, kalau kita mati Tuhan cari kita? Karena perjanjian itu. Kalau saudara di dunia buat perjanjian sama Tuhan, pada waktu saudara mati, saudara akan dibawa ke Tuhan ke rumah Bapa yang di surga. Kenapa? Karena perjanjian itulah yang bisa membawa saudara masuk ke surga. Selama saudara belum ada perjanjian dengan Tuhan, saudara mati, ya nggak bisa masuk surga. Lukas 16 ayat 18-19. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Kalau saudara nggak mengerti firman Tuhan, bagaimana saudara punya iman?
Udah ngerti ya saudara yang kekasih? Iman itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Selama saudara nggak mengerti firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Maka yang penting untuk belajar firman Tuhan itu sangat penting. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, berarti saudara mau belajar firman Tuhan, kan? Kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara mengerti isi dari firman Tuhan, akan menghasilkan iman. Kalau saudara nggak mau belajar firman Tuhan, bagaimana iman bisa timbul dalam hidup saudara? Orang yang nggak suka dengan firman Tuhan, jangan harap punya iman. Orang yang nggak mencintai firman Tuhan, dia nggak punya iman. Dia hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi nggak punya iman. Dia nggak ada perjanjian antara Tuhan dengan dia. Sehingga hidupnya semu. Jelas ya saudara yang kekasih. Jadi iman itu adalah satu-satunya untuk kita masuk surga. Jadi iman itu perjanjian antara Tuhan dengan kita. Apa sih perjanjian Tuhan dengan kita? Ya, salah satu perjanjian kita dengan Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 15. Saudara mau masuk surga kan? Ya. Saya juga mau masuk surga. Siapa yang nggak masuk surga? Untuk masuk surga punya iman. Iman itu perjanjian Tuhan dengan kita. Tuhan berjanji nih, Lukas 15 ayat yang ke-7. Ya. Ini bukti saudara yang kekasih. Ini bukti. Bukti orang yang bisa masuk surga. Ya. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi apabila orang berdosa yang bertobat, maka di surga ada sukacita. Kenapa di surga ada sukacita? Karena ada satu orang di dunia ini yang bertobat. Jadi bertobat itu apa? Bertobat itu artinya orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara membuat perjanjian dengan Tuhan, maka saudara sudah terikat di surga. Nyambung ya? Pada waktu saudara bertobat, maka perjanjian antara Tuhan dengan saudara akan terikat. Dan ikatan itu sampai di surga. Sehingga pada waktu saudara mati, maka saudara dicari Tuhan. Karena ada perjanjian saudara dengan Tuhan pada waktu saudara masih hidup. Itu yang dinamakan iman. Agak dalam ya saudara yang kekasih ya. Kalau saudara menyimak YouTube saya pagi hari ini, itu agak dalam. Mudah-mudahan ngerti. Ya. Jadi kalau saudara nggak ada perjanjian dengan Tuhan, saudara nggak bisa masuk surga. Perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara ingin tinggal di rumah Bapa yang di surga, di situ dikatakan harus bertobat. Bertobat artinya metanoia, artinya perubahan pikiran. Yang tadi nggak ngerti firman Tuhan, jadi ngerti. Itu nah. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara belum dikatakan bertobat. Karena bertobat itu perubahan pikiran. Saya mau bertobat tapi nggak mau belajar firman Tuhan. Ya nggak bisa. Orang yang bertobat itu artinya orang yang ngerti firman Tuhan. Apa sih caranya supaya kita bisa ngerti firman Tuhan? Belajar firman Tuhan sama yang ngerti. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Ya. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan yang benar, mendengar khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Sedangkan khotbah yang nggak benar akan menghasilkan kutuk. Adam dan Hawa mendengar dua-duanya. Dia mendengar firman Tuhan, dia juga mendengar firman iblis. Tetapi dia lebih memilih
mendengar firman iblis. Sehingga pada waktu dia mengikuti perintah iblis, makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia putus hubungan dengan Tuhan. Dia diusir dari Taman Eden. Jadi kalau saudara ingin mati masuk surga, saudara harus punya perjanjian dengan Tuhan. Apa sih perjanjian dengan Tuhan? Bertobat. Tuhan berjanji di dalam Roma 8 ya. Tuhan berjanji nih, Roma 8 ayat 17. Saya bacakan. Ini janji Tuhan nih. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saya ulangin lagi, ini janji Tuhan nih. Roma 8 ayatnya ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saudara ingin memperoleh janji Tuhan atau warisan dari surga, saudara harus menjadi anak Tuhan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada manusia itu yang dinamakan iman. Kalau saudara memegang perjanjian dengan Tuhan pada waktu saudara hidup, pada waktu saudara mati, perjanjian itu pun sampai berlaku di surga. Jadi nggak heran kalau anak manusia datang ke dunia ini mencari orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Apa sih janji Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, orang yang dilahirkan dari Tuhan tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita baca. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau saudara ingin mewarisi janji-janji Tuhan, saudara harus menjadi anak Allah. Kalau saudara ingin menjadi anak Allah, saudara harus berhenti berbuat dosa. Orang yang berhenti berbuat dosa adalah orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan itu yang dinamakan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan mengerti isi dari pikiran Tuhan dan mempraktekkannya. Itu yang dinamakan orang Kristen yang beriman. Ayat terakhir kita baca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke berapa? Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ya. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ini tolong diperhatikan ya. Orang Kristen tolong perhatikan ayat ini. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, saya ulangin lagi Yakobus 2 ayat yang ke-19. Penting tentang orang Kristen, ya. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengetahui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jelas. Sehingga dilompat ayat yang ke-26. Ya. Ini puncak dari ayat ini. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tertulis
Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi setan pun percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi dia nggak bisa masuk surga. Kenapa setan percaya Yesus sebagai Tuhan nggak bisa masuk surga? Karena dia tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Dia melawan perintah Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia melawan perintah Tuhan, sehingga dia nggak bisa masuk surga. Apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan semua orang Kristen? Apa bedanya semua dengan semua hamba-hamba Tuhan? Mereka semua percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau mereka melawan perintah Tuhan, apa bedanya dengan iblis? Kalau saudara orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara melawan perintah Tuhan, perintah Yesus, apa bedanya dengan iblis? Iblis percaya Yesus sebagai Tuhan, dia ngelawan Tuhan, sehingga dia nggak masuk surga. Saudara pun percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara melawan Tuhan juga, berarti saudara nggak beda dengan iblis. Kalau saudara nggak beda dengan iblis, saudara mati, kira-kira dibawa Tuhan nggak ke surga? Enggak. Orang Kristen yang melawan perintah Tuhan adalah orang Kristen yang imannya mati. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya bacakan. Inilah orang Kristen imannya mati. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes. Tunggu sebentar ya saudara yang kekasih. Saya cari nih. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti segala perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila saudara ngerti firman Tuhan, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara tidak mengikuti perintah Yesus, saudara disebut pembohong dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara orang Kristen mengatakan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara melanggar perintah Tuhan, maka saudara di mata Tuhan itu pembohong. Saya ulangin lagi. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti segala perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, tetapi saudara tidak mengikuti perintahnya, saudara di mata Tuhan itu pembohong. Ini yang katakan bukan saya, firman Kristus. Saudara bisa bohongin jemaat. Jemaat bisa bohongin pendeta, ya kan? Tapi saudara nggak bisa bohongi Tuhan. Itu masalahnya. Untung Tuhan hebat, nggak bisa dibohongi. Saudara ngomongnya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara melawan perintah Yesus. Itu dikatakan pendusta. Pendusta itu siapa? Bapaknya iblis. Jadi nggak heran saudara yang kekasih, banyak orang Kristen nggak ngerti firman Tuhan. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tuh banyak loh saudara yang kekasih. Saudara lihat YouTube saya kan, banyak YouTube saya. Saudara pelajarin aja itu. Tentang perpuluhan, tentang pernikahan, tentang bahasa roh, tentang apa lagi? Tentang penuh Roh Kudus atau penuh roh iblis. Itu banyak YouTube saya. Saudara pelajarin itu. Jadi saudara yang kekasih, jangan merasa udah hebat kalau percaya Yesus sebagai Tuhan masuk surga. Enggak usah bangga saudara jadi orang Kristen. Jangan bangga jadi orang Kristen. Jangan bangga menjadi hamba Tuhan. Kalau selama saudara belum melakukan perintah Tuhan, jangan sombong. Bisa khotbah nggak bisa mempraktekannya, itu namanya bukan hamba Tuhan. Tong kosong bunyinya nyaring. Saudara yang kekasih, ini adalah firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan ada di Alkitab semua.
Apa yang saya sampaikan itu di firman Tuhan, bukan di otak saya. Firman Tuhan. Jadi iman itu adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Iman itu adalah orang yang mengerti firman Kristus. Selama saudara nggak mengerti Alkitab, saudara nggak punya iman. Gimana saudara mempunyai iman kalau saudara nggak ngerti Alkitab? Gimana saudara bisa mengerti Alkitab kalau nggak suka baca Alkitab? Nggak suka baca Alkitab, merasa beriman. Ya nggak bisa, saudara yang kekasih. Saudara harus belajarlah sama hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Belajar sama hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Murni firman-Nya. Kalau hamba Tuhan tidak menjalankan perintah Tuhan, yang disampaikan bukan firman Tuhan, tapi Injil lain. Jangan mau hanya percaya saja masuk surga. Saudara kalau hanya percaya saja masuk surga, nggak mengerti firman Tuhan, kacau. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti firman Tuhan, kacau. Puluhan tahun jadi orang Kristen, taunya percaya saja masuk surga, kacau. Kalau mau jadi orang Kristen, itu jangan ragu, jangan tanggung-tanggung. Rugi saudara yang kekasih. Karena di dalam orang Kristen itu ada keselamatan yang Tuhan jamin. Di dalam orang Kristen itu ada keselamatan. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang Kristen itu jangan tanggung-tanggung. Karena di dalam orang Kristen itu ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Kalau saudara menjadi orang Kristen tanggung-tanggung, susah. Mungkin di mata manusia kita jadi orang Kristen, tapi di mata Tuhan kita bukan orang Kristen. Kenapa bisa gitu? Karena nanggung jadi orang Kristen. Mau masuk surga tapi masih melakukan dosa. Mau menerima janji-janji Tuhan tapi nggak mau bertobat. Itu namanya orang Kristen nanggung. Mau masuk surga nggak mau tinggalkan dosa. Ya nggak bisa. Apalagi hamba Tuhan mengatakan, nggak apa-apa berbuat dosa. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Betul, kasih karunia. Tetapi apa itu betul firman Tuhan katakan? Enggak. Saudara baca 2 Petrus. Omongan saya ini benar nggak? 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 ya. Saya ngomong ini bukan asal ngomong. Ada dasarnya. Kalau saya ngomong nggak ada dasarnya berarti saya tukang bohong. Ini dasarnya nih ada. Jadi saya nggak bohong. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Sebab oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Beliam, anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Jalan yang benar itu firman Kristus. Firman Tuhan mengatakan kalau mau masuk surga jangan berbuat dosa lagi. Tetapi masih melakukan dosa, maka tersesatlah dia. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara masih melakukan kejahatan, maka berarti saudara meninggalkan kebenaran. Kalau saudara meninggalkan kebenaran, saudara mati, kira-kira di bawah Tuhan nggak ke surga? Sekalipun saudara orang Kristen. Ya enggak. Matius 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Ya. Jangan nanggung-nanggung yang ngertinya ya. Mana nih? Tunggu bentar. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Mana ini 20. Nah, seperti siapakah pendusta itu? Tunggu, salah, saudara, salah. Yohanes. Petrus, 2 Petrus 2
Nih, 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mereka di sini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya lagi. Ini artinya apa? Anjing itu kita kan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita diselamatkan dengan cara darah Yesus. Pada waktu dosa kita sangat banyak, nah dosa kita dikeluarkan sama Yesus pakai darahnya kan. Lihatlah anak domba Allah yang sudah menghapus dosa kita. Dosa kita yang banyak benar dikeluarkan sama Tuhan, sehingga bersihlah kita. Nah setelah kita bersih dari dosa, kita makan dosa lagi, berbuat dosa lagi. Nah, orang Kristen yang seperti ini dikatakan seperti anjing. Jadi orang Kristen atau hamba Tuhan yang dosanya sudah dihapus sama Tuhan, kalau dia melakukan dosa lagi, tidak beda sama seperti anjing. Nah, orang Kristen yang melakukan seperti ini, itu namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara diajar sama hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, maka khotbah yang dikhotbahkan itu bukan Injil Kristus, Injil lain. Kenapa saudara berpuluh-puluh tahun tidak mengerti firman Tuhan? Karena diajar hamba-hamba Tuhan yang masih melakukan dosa. Sehingga iman yang ada di dalam hidup saudara nggak hidup. 2 Korintus 10 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah imanmu semakin bertumbuh. Jadi iman itu hidup. Perjanjian kita dengan Tuhan itu hidup. Tuhan berjanji kalau saudara mati masuk surga kalau bertobat. Kalau nggak bertobat ya nggak bisa masuk surga. Mau masuk surga masih melakukan dosa, ya nggak bisa. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Kalau saudara mengandalkan percaya saja masuk surga, ya udah nggak usah ke gereja lagi, nggak usah baca Alkitab lagi, nggak usah bayar perpuluhan, nggak usah sumbang gereja, karena percaya saja masuk surga. Saudara nggak ke gereja kan tetap masuk surga, karena percaya saja. Nggak usah dengar firman Tuhan lagi, karena hanya percaya masuk surga. Nggak usah sumbang gereja, nggak usah bayar perpuluhan. Padahal Tuhan katakan bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau saudara mengikuti perintah Tuhan, baru bisa masuk surga. Iblis itu percaya Yesus loh sebagai Tuhan loh. Kenapa dia nggak bisa masuk surga? Karena dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Itu loh maksudnya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengikuti perintah Tuhan kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan? Bagaimana saudara mengerti firman Tuhan kalau saudara dengar khotbah yang salah terus? Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menghasilkan kutuk. Saya tegas di sini, nggak main-main, karena ini menyangkut surga dan neraka. Kalau saudara nggak punya iman, kalau saudara tidak ada perjanjian dengan Tuhan, pada waktu saudara mati, saudara tidak dicari Tuhan. Tuhan mencari orang yang beriman. Tuhan mencari orang yang bertobat. Tuhan mencari orang yang menjalankan perintahnya. Matius 7 ayat 22. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhannya masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Tuhan, itulah yang namanya orang beriman. Apa sih perintah Tuhan? Apa sih melakukan kehendak Bapaknya di surga? Ada semua di Alkitab ini. Kalau sudah kawin nggak boleh cerai.
Kalau sudah kawin, mengasihi istrinya seperti mengasihi Kristus. Kalau sudah kawin, hormati suaminya seperti dia menghormati Tuhan. Kalau saudara sukses, bayar uang perpuluhan, ya kan? Kalau ada yang bayar perpuluhan, jangan salah gunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Itu yang dinamai bagian dari iman. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin besar iman kita. Ini firman Tuhan. Sangat jelas ya. Pada pagi hari ini kita berdoa. Lain kali kita sambung. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang Kau sudah berikan tentang iman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Dalam nama Yesus, amin.